Saya Dimas Andrianto dari Departemen Biokimia IPB. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang teknik isolasi dan pemisahan atau pemurnian karbohidrat. Nah, materi ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah Teknik Analisis Biokimia untuk program studi S1 Biokimia. Baik, yang belum like dan subscribe channel ini silahkan like dan subscribe. Linknya ada di akhir video atau di bawah ini. Kemudian nanti bisa memperoleh informasi-informasi menarik seputar biokimia atau seputar hal-hal yang lain yang terkait dengan biokimia. Ya, baik. Kita mulai untuk teknik isolasi dan pemurnian karbohidrat. Kenapa karbohidrat? Ya, karena karbohidrat adalah biomolekul pertama yang dimurnikan dan diisolasi oleh manusia, yaitu dengan adanya misalnya pati, ya, amilum, terdiri atas amilosa dan amilopektin. Ini yang kemudian dimurnikan oleh masyarakat sejak zaman dulu dalam bentuk misalnya gandum. Gandum dimurnikan menjadi tepung gandum atau tepung terigu yang menjadi bahan roti, kemudian mie. Selain itu juga ada misalnya singkong menjadi tepung tapioka, beras menjadi tepung beras. Nah, ini semua kemudian misalnya menjadi bahan-bahan kue. Nah, amilum itu sendiri adalah merupakan suatu polimer dari glukosa, suatu monosakarida. Nah, selain karbohidrat dalam bentuk kompleks, karbohidrat sederhana juga mengalami proses pemurnian. Misalnya saja yang secara klasik di industri itu adalah kalau di Indonesia contohnya ini, colomadu, ya. Orang Jawa Tengah tahu ya, ini di Surakarta. Nah, ini adalah suatu industri yang memurnikan sukrosa atau yang kita kenal dengan nama gula pasir dari tanaman tebu. Nah, tebu ini memang umum digunakan pada daerah-daerah tropis untuk memproduksi sukrosa. Tapi gula pasir pada daerah subtropis biasanya diproduksi dari tanaman yang lain yang namanya bit. Hanya bukan dari batang namun dari umbinya, ya, dari umbi bit. Nah, selain itu pada proses industri sekarang makin banyak karbohidrat lain yang diisolasi dan dimurnikan. Nanti akan kita bahas beberapa contohnya. Nah, sebelum kita jauh mempelajari karbohidrat apa sih yang dimurnikan, sebelumnya kita harus paham mengenai sifat fisik dan kimia karbohidrat. Karena dalam rangka kita memurnikan suatu molekul, suatu senyawa apapun itu, yang pertama kita harus tahu adalah sifat fisik dan kimianya. Nah, berdasarkan muatannya, karbohidrat dibagi menjadi 4. Yang pertama karbohidrat netral, karbohidrat asam, karbohidrat basa. Selain itu juga sebetulnya ada karbohidrat terlindungi, ya. Karbohidrat yang dimana gugus-gugus aktifnya itu diproteksi dengan beberapa molekul lain. Sehingga karbohidrat ini menjadi inert, tidak bereaksi, dan misalnya digunakan untuk beberapa analisis atau digunakan misalnya kita ingin pemurnian karbohidrat tanpa merusak strukturnya, biasanya dilindungi dulu. Ya, kemudian untuk karbohidrat yang netral, ini adalah yang paling umum terdapat di alam. Karena tumbuhan-tumbuhan itu memproduksi karbohidratnya adalah karbohidrat netral, ya. Misalnya saja, nah ini kalau kita kembali lagi ke materi biomolekul, ya, tidak boleh lupa bahwa ada monomer, dimer, ya, oligomer itu kalau dia sampai 10 unit monomer. Kemudian ada polimer, monomer dan dimer, misalnya glukosa, kemudian fruktosa, ya, yang ada di gula madu, sukrosa tadi kita sudah bahas, maltosa atau gula olahan dari malt atau gandum. Nah, ini adalah suatu monomer dan dimer. Selanjutnya untuk yang oligomer, molekul ini misalnya glukosa berpolimerisasi membentuk ikatan-ikatan glikosidik menjadi dextrin. Nah, selanjutnya fruktosa juga bisa mengalami reaksi polimerisasi, ya, menjadi suatu oligomer yang namanya FOS, fructooligosaccharides. Ini sekarang banyak digunakan secara luas terutama pada susu formula, ya. Susu formula anak dan bayi. Selanjutnya GOS juga sama seperti FOS, galacto-oligosaccharide, digunakan sebagai probiotik pada banyak susu. Nah, ini adalah oligomer. Kemudian yang aslinya yang panjang itu adalah polimer. Nah, penting diperhatikan bahwa oligomer itu tidak ada di alam, tidak diisolasi. Tapi oligomer dibentuk biasanya merupakan dari parsial hidrolisis atau hidrolisis sebagian polimer. Misalnya saja kita membuat dextrin dari hidrolisis amilopektin pada pati. Kita membuat FOS dari hidrolisis inulin, gitu, ya.
Kalau GOS biasanya terbalik, dia dibuat dari reaksi polimerisasi dari galaktosa. Nah, selanjutnya bagaimana dengan karbohidrat yang bersifat asam? Kok ada karbohidrat yang bersifat asam? Perhatikan bahwa di sini ada gugus COOH. Misalnya saja kalau glukosa itu kita oksidasi ya, gugus aldehidnya CHO akan teroksidasi menjadi asam karboksilat COOH yang bersifat asam. Nah, gugus asam ini akan memberikan sifat asam kepada monosakarida. Jadi glukosa menjadi asam glukoronat. Nah, contoh yang polimernya ada juga, yaitu asam hyaluronat yang ada di selaput otak. Jadi ini membatasi kerangka otak dengan otak. Karena otak itu sangat lembut, tapi tulang itu keras. Kalau misalnya kepala terantuk dengan keras, mungkin masih tidak apa-apa karena ada tulang, tapi di dalamnya otak itu akan memiliki kelembaman sehingga akan menabrak tempurung kepala dan bisa pecah. Ibaratnya seperti orang yang di dalam mobil kecelakaan tidak pakai sabuk pengaman. Jadi mungkin misalnya pun mobilnya kuat, tidak rusak, tapi orangnya di dalam mobil itu akan terpental ke depan. Itu kondisi otak dengan tempurung. Nah, dengan adanya asam hyaluronat ini, dia berupa cairan yang sangat kental ya, viskos, sehingga jika terjadi benturan, maka otak itu akan lembam. Jadi gerakannya itu lambat sehingga tidak membentur tempurung kepala dengan keras, yaitu asam hyaluronat. Selanjutnya ini glukosamin. Glukosamin beberapa waktu yang lalu populer ya, karena glukosamin ini obat yang digunakan untuk tulang rawan. Jadi untuk pegal-pegal nanti dia akan terserap ke dalam sendi-sendi dan kemudian melumasi sendi-sendi sehingga mengurangi rasa pegal. Nah, tempo hari sempat agak heboh tentang glukosamin karena misalnya glukosamin itu salah satu sumbernya diisolasi dari tulang rawan hewan yang rentan terhadap isu kehalalan. Nah, selanjutnya juga ada polimer karbohidrat yang bersifat basa ya. Ini glukosamin ya, otomatis ada gugus amino. Nah, gugus amino itu sifatnya basa. Nah, selanjutnya ada polimer karbohidrat juga yang bersifat basa yang namanya ketosan. Nah, ini sekarang juga sedang banyak diteliti ya. Ada yang membuatnya menjadi nanokitosan, menjadi suplemen makanan anti kolesterol dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini salah satu aplikasi dari pemurnian karbohidrat. Misalnya ada senyawa yang namanya inulin. Tidak ada hubungannya sama inul ya. Jadi inulin ini yang pertama kali diisolasi dari bunga yang namanya Inula helenia. Inula helenia ya, kalau pernah nonton film Troy ya, itu ada yang namanya Helen. Nah, itu Inula helenia diisolasi dari bunga yang namanya bunga helenium, yang dia itu ada di lokasi Troy itu ya, bukan di lokasi syutingnya tapi di lokasi yang aslinya ya. Jadi lokasi Troy itu, nah bunga itu diberi nama Inula helenium. Nah, senyawa yang diisolasi dari bunga tersebut namanya inulin. Tapi saat ini produksi inulin dunia itu tidak berasal dari bunga tersebut karena bunga cuma sedikit kalau diisolasi, tapi berasal dari tanaman yang namanya ada dua. Yang pertama Jerusalem artichoke. Ya, dari namanya saja sudah ketahuan bahwa tanaman ini tumbuhnya paling banyak ya di Jerusalem. Ya, di iklim gurun. Ya, di kita nggak ada. Yang kedua namanya chicory. Ya, chicory ini adalah tanaman yang tumbuh di wilayah subtropis di Eropa paling banyak. Nah, sehingga Indonesia itu mengimpor inulin dalam jumlah besar. Nah, ini juga salah satu peluang ya kalau ada yang mau mengembangkan isolasi inulin. Untuk apa sih inulin? Nah, ini. Misalnya inulin itu adalah untuk prebiotik. Apa itu prebiotik? Prebiotik adalah suatu senyawa yang memicu pertumbuhan probiotik. Nah, sebagai prebiotik biasanya diberikan pada susu ini formula untuk 0 sampai 6 bulan. Kalian boleh cari misalnya di supermarket, coba lihat kandungannya. Susu formula rata-rata sekarang mengandung inulin atau hasil hidrolisis inulin yang namanya FOS. Nah, selain itu inulin juga diberikan pada ini krim wajah ya. Untuk apa? Karena inulin ini punya aktivitas antibakteri ya. Jadi antibakteri ini karena inulin itu tidak bisa didegradasi, kan yang bisa didegradasi itu polimer dari glukosa. Polimer dari fruktosa kita nggak punya enzimnya untuk mendegradasi itu. Sebagian besar bakteri juga nggak punya. Nah, karena inulin itu polimer yang panjang, dia bisa melilit bakteri secara fisik. Nah, setelah melilit maka bakteri itu tidak bisa gerak
dan akhirnya akan terbuang bersama feses. Jadi mekanisme antibakterinya gitu. Ya, jadi polimer begitu mekanisme antibakterinya. Jadi ini inulin salah satu yang sangat menarik untuk diteliti. Ya, nanti akan saya tunjukkan contoh. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya ada beberapa tanaman ya yang sangat potensial untuk digali inulinnya. Ya, contohnya dahlia, gembili. Nah, terus kemudian yang sudah dilakukan oleh bimbingan-bimbingan saya sebelumnya ke kelas Anda yaitu isolasi inulin dari yekon. Ya, ini banyak di daerah dingin di Dieng. Terus inulin dari umbi Garut. Ya, di Garut juga ada, tapi bukan dikasih nama umbi Garut terus dari Garut gitu. Tapi di daerah Jawa Barat banyak. Oke, selanjutnya selain dari inulin tadi, karbohidrat lain yang menarik tadi saya udah cerita tentang glukosamin ya. Ini karena diproduksi untuk osteoartritis, radang sendi. Nah, biasanya dia diisolasi dari tulang rawan hewan mamalia, makanya rentan dengan isu kehalalan. Nah, termasuk yang dari sapi juga ada juga yang dia isunya tidak halal. Kenapa? Ya karena mungkin yang pertama sapinya disembelih dengan cara tidak halal. Yang kedua dengan akumulasi dari luka. Jadi kalau hewan atau kita luka, maka tubuh kita akan meregenerasi luka tersebut, apalagi pada masa pertumbuhan. Nah, ini juga ada metode seperti itu, ya. Jadi ada metode seperti itu. Jadi sapi itu dilukai lututnya, dilukain, nanti sembuh. Setelah sembuh dilukain lagi, sembuh lagi, lukain lagi, sembuh lagi. Itu terjadi akumulasi glukosamin pada tadi tempat yang dilukai tadi. Nah, sehingga itu begitu kita impor yang tadi glukosamin isolasi dari sapi tadi, meskipun disembelih secara halal tapi tidak halal. Kenapa? Karena dalam proses produksi glukosaminnya itu menyakiti. Jadi itu sempat heboh isu itu juga ya. Jadi halal atau tidak itu bukan cuma terkait dengan bendanya, tapi proses yang menyertai benda itu juga sangat penting dalam rangka penentuan kehalalan. Ya. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, kalau kita mau memurnikan sesuatu, otomatis kita harus membuang impurities atau pengotor ya, pengotor. Apa saja sih pengotor pada isolasi karbohidrat? Yang pertama, karena ini diisolasi dalam bahan alam, otomatis pengotor yang pertama namanya debris sel atau hancuran sel. Nah, debris sel nih, hancuran sel bisa disingkirkan misalnya dengan sentrifugasi, karena hancuran itu biasanya ukurannya lebih besar. Kemudian yang kedua dengan filtrasi, penyaringan. Kita bisa pilih penyaringan yang sesuai, dan sekarang metode penyaringan sangat banyak ya. Kemarin juga atau nanti akan dipelajari dengan Pak Samsul ya, penyaringan misalnya dengan kromatografi. Itu juga suatu teknik penyaringan ya, kromatografi, filtrasi. Nah, selanjutnya pengotornya apa? Nah, biomolekul yang lain yang dalam jumlah banyak dalam sel, yaitu protein dan asam lemak. Nah, ini juga pengotor ya. Nah, protein dan lemak ini bisa kita hilangkan dengan hidrolisis, jadi diurai. Kalau diurai mereka jadi monomer, maka mereka larut. Karbohidratnya masih polimer, maka karbohidratnya tidak larut. Itu akan misah. Hidrolisis dilakukan secara dua, hidrolisis kimia atau hidrolisis enzim. Kapan kita milih kimia, kapan kita milih enzim? Secara umum acuannya sebagai berikut. Kita akan pilih hidrolisis kimia apabila aplikasinya non-pangan. Dan kita akan pilih hidrolisis enzim apabila aplikasinya pangan. Kesehatan juga kalau bisa enzim. Tapi pada beberapa kasus karena enzim ini sulit, mahal, ya udah pakai hidrolisis kimia. Toh kalau untuk kesehatan kan orang nggak punya pilihan, kadang untuk obat. Tapi kalau untuk suplemen tuh harus enzim juga sama. Nah, selanjutnya garam. Ya, seringkali kalau kita isolasi dari bahan alam juga sampel kita mengandung garam. Nah, garam ini juga dihilangkan dengan dua teknik. Yang pertama dialisis, mungkin di praktikum yang lain sudah mempelajari. Yang kedua namanya kromatografi penukar ion. Nah, ini mungkin nggak tahu ya dipelajari atau tidak ya di biokimia, tapi cukup tahu dulu bahwa ada kromatografi penukar ion untuk menghilangkan garam.